Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dengan NIM 20020411013. Saya dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yang sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Al-Ustadz Miski MAG. Video ini sebagai guna untuk memenuhi tugas UAS pada semester 2. Baik, langsung saja teman-teman pada materi yang pertama, yaitu ilmu Rijalul Hadis, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas pengertian, pembagian, dan apa saja pelajaran yang bisa kita ambil. Ilmu Rijalul Hadis menurut beberapa kalangan. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, ilmu Rijal al-Hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dari segi pribadi mereka sebagai perawi hadis. Yang kedua, menurut Hasbi As-Siddiqi, ilmu Rijalul Hadis merupakan ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari perangkatan sesudahnya. Baik, jadi kesimpulannya itu dapat kita lihat dari 2 definisi yang sudah saya sebutkan tadi di atas, bahwa ilmu Rijalul Hadis itu merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal para perawi hadis, dan ilmu ini adalah bagian dari ulumul hadis yang sangat penting, teman-teman. Dan ilmu ini juga mempelajari sanad dan matan hadis, yang dimana sanad itu merupakan para periwayat hadis yang merupakan objek pembahasan pada ilmu Rijalul Hadis. Yang kedua, yaitu pembagian ilmu Rijalul Hadis. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu ilmu sejarah para perawi hadis. Dan menurut Muhammad Ujaj Al-Khatib, ilmu sejarah perawi hadis merupakan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang berhubungan dengan periwayatan mereka terhadap hadis, menerangkan semua hal ihwal para perawi dengan menyebutkan tahun kelahiran, tahun wafatnya, serta menyebutkan siapa guru-guru beliau dan tahun kapan ia mendengar hadis itu dari guru-gurunya, dan siapa saja yang meriwayatkan hadis darinya. Kemudian ilmu sejarah ini juga merupakan senjata yang paling ampuh untuk menolak setiap bentuk manipulasi hadis yang dilakukan oleh para perawi yang dusta. Itu faedah dari bagian yang pertama dari ilmu Rijalul Hadis, yaitu ilmu sejarah para perawi hadis. Yang kedua yaitu ilmu Al-Jar wa Ta'dil, yang merupakan ilmu yang membahas tentang segala keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan hadis mereka. Menurut Al-Hakim, ilmu Jar wa Ta'dil ini merupakan ilmu yang membahas tentang para rawi dari segi apa-apa yang dapat melemahkannya atau membersihkannya dengan menggunakan kata-kata yang khusus. Adapun ilmu Al-Jar wa Ta'dil ini juga memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu melaksanakan amanat dan menjaga kesucian hukum. Yang kedua, ketelitian pembahasan dan hukum. Ketiga, konsekuen dengan adab dalam jar. Yang keempat, itu meringkas takdil dan memperinci jar. Setelah kita mempelajari ilmu Rijalul Hadis, ilmu yang dapat kita ambil dari mempelajari ilmu Rijalul Hadis tersebut, dengan ini kita bisa mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, dan bertemu langsung atau tidaknya seorang perawi itu dengan gurunya. Dengan mempelajari ilmu inilah kita bisa mendeteksi diterima atau tidaknya periwayatan suatu hadis tersebut. Begitu, teman-teman. Materi yang kedua yaitu Jar wa Ta'dil, di mana di sini saya akan bahas mengenai pengertian, urgensi, kegunaan dan pelajaran yang bisa kita ambil setelah mempelajari Jar wa Ta'dil.
Ilmu al-jar wa ta'dil ini merupakan ilmu yang mencoba mempelajari para rawi hadis yang dari aspek kedobitan dan keadilan yang nanti berimbas apakah periwayatan dari perawi itu apakah dia itu diterima atau tidak. Untuk urgensi dari mempelajari ilmu jar wa ta'dil ini, jar wa ta'dil itu sudah ada sejak pada masa Islam, awal Islam, sejak Nabi masih hidup, dan pada masa sahabat Nabi, terutama pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, menerapkan dari ini atau kritik hadis ini semakin digalakkan. Apalagi sejarah juga membuktikan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, sosok tertentu yang berani memalsukan hadis dengan alasan-alasan tertentu. Bisa kita bayangkan kalau seandainya dulu ulama hadis pada masa itu tidak tergerak untuk melakukan kritik hadis dengan menerapkan sistem al-jarhu wa ta'dil ini. Sekali lagi, secara dari masa Nabi yang terus berkembang, semakin berkembang dan terus semakin digalakkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hanya saja kita tidak bisa menemukan secara pasti kapan keilmuan ini dicatat dan dibutuhkan secara baik. Untuk kegunaannya, ilmu jar wa ta'dil ini sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Ilmu jar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Baik, selanjutnya teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil setelah mempelajari ilmu jar wa ta'dil ini, seperti di mana ilmu jar wa ta'dil ini sendiri adalah suatu ilmu yang ketika kita sudah mempelajari dan paham betul dengan ilmu ini, maka kita akan bisa mengetahui status dari perawi hadis tersebut. Dan selain ini kita juga mengetahui kedudukan suatu hadis, karena kita tidak mungkin bisa mengetahui kedudukan suatu hadis di saat kita belum paham dengan ilmu jar wa ta'dil ini, teman-teman. Baik, lanjut ke materi ketiga, yakni kritik hadis, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, urgensi, dan cakupan kritik. Yang pertama yaitu kritik hadis. Itu merupakan suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Lanjut ke urgensi. Di sini ada saya menuliskan, di sini saya memaparkan urgensi pada masa hidup Nabi SAW dan pada masa sahabat. Urgensi pada masa hidup Nabi SAW yang pertama yaitu memberikan perhatian khusus kepada sumber agama Islam. Yang kedua yaitu mengokohkan hati sahabat dalam mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan pada masa sahabat, yaitu yang pertama tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi SAW. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam mengharuskan sahabat untuk bersikap hati-hati dalam menerimanya. Yang ketiga yaitu terjadi proses transformasi hadis secara makna. Dan yang ketiga yaitu terjadinya pemalsuan hadis. Yang terakhir yaitu cakupan kritik, yang dimana kritik ini, kawasan yang mencakup kritik hadis ini adalah penelitian sanad dan matan hadis, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya sebuah hadis, teman-teman. Mungkin hanya ini kurang lebihnya materi dari beberapa materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Namun di sini saya hanya menjelaskan 3 materi saja dan semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melafalkan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abi Muawiyah wa Waqi' an al-A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallah, yang artinya telah menceritakan kepada kami
Abu Bakar ibnu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi dari Al-A'mashi, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka terhadapku, maka dia telah durhaka terhadap Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis ketiga. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan 3 materi sekaligus pelafalan 1 hadis dari saya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.